Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu analisa tapak dari proyek bangunan publik Magelang Culture Center. Untuk anggota dari kelompok 2 itu sendiri ada Arya Wisnu Dwi Pangga dengan NIM K1522015. Lalu ada Eli Sofia Mukti dengan NIM K1522030. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Galvani Novel Zahid dengan NIM K1522053. Langsung saja ke pembahasan analisis tapak Magelang Culture Center. Oke, masuk pembahasan yang pertama yaitu lokasi tapaknya atau site-nya. Dari kelompok kami memilih di Magelang, lebih tepatnya di Desa Sangrahan, Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Jadi di tapak ini terdapat jalan penghubung Kota Yogyakarta dan Kota Magelang, yaitu ditandai oleh garis yang berwarna biru, dan juga ada jalan penghubung jalan alternatif dari Kabupaten Magelang ke Kabupaten Boyolali, yang ditandai dengan garis berwarna pink. Oke, kenapa site kita tuh berada di Magelang? Karena yang pertama mudahnya aksesibilitas. Jadi Kota Magelang itu kota penghubung antar kota-kota lainnya kayak Yogyakarta, Semarang itu dekat dengan Magelang, Solo juga dekat, Purworejo dan kota-kota lainnya itu saling berhubungan dengan Kota Magelang. Jadi aksesibilitas ke Kota Magelang itu cukup baik. Yang kedua, lokasinya strategis karena di sana terdapat beberapa candi seperti Candi Mendut dan juga candi yang terkenal yaitu Candi Borobudur. Di sana juga ada banyak-banyak wisata alamnya yang terkenal. Jadi untuk menarik turis atau wisatawan luar itu sangat dapat bisa terjadi di sana. Lalu yang alasan ketiga, relate dengan budaya lokasi sekitar. Di Magelang itu terdapat banyak sekali budaya-budaya yang masih asri. Di sana itu terdapat pertunjukan seperti jatilan, terus pertunjukan wayang masih kental sekali di sana dan masih menjunjung tinggi budaya-budaya sekitar. Maka dari itu kami membangun Magelang Culture Center supaya bisa menjadi suatu tempat untuk komunitas-komunitas berkumpul dan seniman-seniman melakukan pertunjukan dan terfasilitasi. Yang keempat, warisan budaya dan sejarah. Jadi di Magelang Culture Center bisa meneruskan sejarah-sejarah dan bisa juga menyampaikan budaya-budaya yang ada di khususnya Jawa ke turis atau wisatawan luar negeri. Jadi tak hanya sumber hiburan tetapi juga sumber pelajaran gitu. Selanjutnya, untuk analisis aturan membangun, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011, didapatkan data sebagai berikut. Pengaturan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasal ini dilakukan melalui koefisien dasar bangunan atau KDB yang dirinci dalam tingkatan A. Kepadatan tinggi dengan KDB berkisar antara 60 hingga 80%. B. Kepadatan menengah dengan KDB berkisar antara 20 sampai 50%. C. Kepadatan rendah dengan KDB di bawah 20%. Pengaturan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1, pasal ini dilakukan melalui koefisien lantai bangunan atau KLB yang dirinci dalam tingkatan A. Ketinggian rendah dengan maksimum terdiri dari 3 lantai, KLB 2 kali KDB, dan tinggi puncak bangunan berkisar antara 5 meter dari lantai dasar. B. Ketinggian sangat rendah, yang merupakan bangunan tidak bertingkat
atau bertingkat maksimum 2 lantai, KLB sama dengan 2 kali KDP, dan tinggi puncak bangunan 11 meter dari lantai dasar. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2019, didapatkan data sebagai berikut. Pada pasal 23 ayat 1, pengembangan perdagangan dan jasa skala kawasan besar mempunyai KWT 60% meliputi komposisi A. 60% tapak bangunan, B. 30% fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan C. KDH paling sedikit 10%. Pada pasal 25 ayat 1, pengaturan pemanfaatan RTH privat pada bangunan industri besar dan sedang diatur sebagai berikut. A. Luas areal coupling industri paling banyak 70% dari total luas areal. B. Luas RTH paling sedikit 10% dari total luas areal. C. RTH dapat berupa taman buatan, lapangan olahraga dan taman. D. Taman atau RTH disarankan dapat ditanami oleh tanaman yang memiliki kesesuaian secara ekologis dengan kondisi setempat, mampu menyerap pencemar ketahanan hidup yang lama, dan memiliki daya serap air. Selanjutnya ada KDP dan KLB. Untuk KDP, dari tapak kelompok kami termasuk tingkatan kepadatan rendah, karena luas lahan untuk KDP adalah 60%, dari luas lahan yaitu sekitar 49.953 meter persegi. Sedangkan untuk KLB-nya dari tapak kelompok kami tergolong dalam tingkatan ketinggian rendah, karena jumlah lantai kelompok kami merencanakan untuk gedung maksimal 3 lantai, karena komplek tapak bangunan difokuskan untuk memiliki ruang teater yang luas untuk pertunjukan. Baik, untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai KDH dan ATH. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2019, proyek pembangunan ini diwajibkan memiliki koefisien daerah hijau sebesar 10% dengan luas lahan proyek sebesar 49.953 meter persegi. Maka, luas area hijau yang harus disediakan adalah sebesar 8.325,6 meter persegi. Untuk RTH, sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2019, proyek ini telah mengalokasikan 10% dari lahannya untuk mengembangkan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, kita akan memiliki area hijau sebesar 8.325,6 meter persegi yang telah dihitung secara cermat berdasarkan perhitungan koefisien lahan hijau. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai orientasi matahari. Bangunan ini menghadap ke sebelah barat. Maka, dibandingkan dengan bangunan yang menghadap timur atau utara, bangunan yang menghadap barat tentunya memiliki karakteristik yang unik. Karena cahaya matahari sore akan masuk dan memberikan nuansa yang berbeda pada setiap ruangannya. Namun, kita perlu lebih memperhatikan suhu panas yang akan tercipta nantinya. Tetapi dengan perencanaan yang matang, kita dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya indah, tetapi juga nyaman dan efisien energi. Selanjutnya ada batas-batas. Kita lihat secara bersama-sama. Di sini dari arah utara terlihat pemukiman warga yang padat dengan dominasi rumah-rumah tapak. Aktivitas sehari-hari pun warga terlihat jelas menciptakan suasana yang hidup. Dari arah timur, terdapat juga rumah kaca jana pria. Serta dari arah selatan, di sini terdapat sekolah, yaitu SMK Muhammadiyah Mungkit, dan pemukiman warga. Dan dari arah barat, terdapat pasar, yaitu Pasar Belabak Mungkit. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu analisa kebisingan dari tapak proyek Magelang Cultural Center itu sendiri. Di tapak ini atau site ini terdapat beberapa bagian atau kategori kebisingan. Kita mulai saja yang dari kebisingan tingkat tinggi, yaitu dilambangkan dengan arah panah atau warna merah. Kebisingan tingkat ini terjadi pada barat tapak
dikarenakan pada bagian barat tapak terdapat jalan arteri atau jalan penghubung dari kota Yogyakarta menuju kota Magelang atau sebaliknya, dan di sana terdapat pula pasar Blabak. Jadi daerah yang mungkin dengan kata lain berisik yaitu di daerah barat tapak yang terjadi kebisingan tingkat tinggi di daerah sana. Selanjutnya kita akan membahas kategori selanjutnya yaitu kebisingan tingkat sedang, yaitu yang terjadi pada sisi utara dan selatan side. Jadi di bagian utara atau selatan side itu, terutama di bagian utaranya itu berdekatan dengan jalan alternatif menghubung Kabupaten Boyolali dan juga Kabupaten Magelang. Dan di sana terdapat juga pemukiman, namun tidak sepadat dan seberisik dari barat tapak. Makanya kita mengkategorikan daerah tersebut kategori tingkat sedang atau dilambangkan dengan warna kuning. Yang di bagian selatan side terdapat juga SMK Muhammadiyah Mungkit yang mungkin menjadi sumber kebisingan utama dari selatan side, dan kita mengkategorikannya itu sebagai tetap kebisingan tingkat sedang, tidak seberisik dengan kategori tadi sebelumnya, yaitu kategori tingkat tinggi yang berada di barat side. Selanjutnya bagian yang mungkin paling tidak berisik atau kebisingan tingkat rendah berada di timur side, yaitu karena di sana berdekatan dengan area terbuka. Di sana dari Google Maps itu terdapat tanaman-tanaman, budidaya tanaman, jadi tidak akan mungkin mengganggu beberapa arah side gitu, beberapa bagian side yang lain seperti di utara, barat, dan selatan side. Terima kasih. Selanjutnya ada main entrance dari tapak bangunan kelompok kami. Di sini terdapat 3 anak panah yang menunjukkan kurang lebih ada 2 main entrance, yaitu main entrance masuk dan keluar. Nah, untuk main entrance masuk ini yaitu arah masuk dari jalan arteri penghubung kota Magelang dan Jogja, ditujukan dengan tanda panah warna biru. Dan selanjutnya ada main entrance untuk arah keluar menuju jalan lokal, ditujukan dengan anak panah warna merah. Untuk tapak kami terdapat juga arah mata angin menuju arah utara. Jadi untuk arah keluar dari tapak kami yaitu menuju arah utara, dan untuk arah masuk dari tapak kami yaitu menuju arah timur dari jalan. Sekian pembahasan dan penjelasan dan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih telah menyimak. Selamat beraktivitas dan sehat selalu teman-teman. Terima kasih.